Baik, selamat pagi rekan-rekan. Kita akan mulai kuliah untuk pagi ini. Jadi, perkenalkan nama saya Sparisma Firidi dan nanti ada pengajar eh, Pak Muhammad Haris Mahyudin ya. Jadi, untuk mata kuliah teknik fisika, pengampu utamanya adalah Pak Haris, sedangkan untuk mata kuliah di Nano, pengampu utamanya adalah saya dengan beliau. Jadi, ada yang berbeda ya tergantung mata kuliahnya. Nah, untuk pagi ini kita eh, akan memberikan pengantar ya. Kami akan memberikan pengantar mengenai ketiga mata kuliah yang sebenarnya memiliki kemiripan sehingga diberikan dalam satu pertemuan bersama-sama. Nah, untuk pagi ini kita akan mencoba masuk dengan cara yang apa nyaman gitu ya. Jadi kita mau menyampaikan mengenai pipeline bagaimana menulis secara ilmiah dan juga populer. Jadi rekan-rekan, walaupun nanti tujuannya biasanya untuk yang S2 dan S3 itu kan perlu menulis artikel ilmiah ya, scientific writing. Tapi ada kalanya rekan-rekan juga perlu bisa mensosialisasikan tulisannya dalam bentuk yang populer, di mana biasanya kita agak terlalu kaku untuk melakukan itu. Nah, di sini kami akan coba untuk memfasilitasi tersebut. Nah, untuk pagi ini berikut adalah outline yang akan kita diskusikan, yaitu ada intronya, ada waktu dan tempat di mana nanti kuliahnya seharusnya luring ya, tapi dikarenakan kondisi saat ini ITB mengambil kebijakan eh, untuk daring terlebih dahulu, ya kami berharap supaya minggu depan itu sudah kondusif sehingga kita bisa ketemu secara offline ya. Terus kemudian dalam kuliah ini ada dua opsi untuk memenuhi capaiannya, yaitu opsi pertama mengikuti kuliah dan opsi kedua adalah dengan menghasilkan paper. Nah, kemudian di sini ada usulan grading. Jadi rekan-rekan nanti bisa kita diskusikan apakah sudah menerima bentuk seperti itu atau ada usulan gitu. Kemudian ada penutupnya. Nah, pertamanya itu ini adalah ketiga kuliah yang kalau rekan-rekan harusnya tergabung dalam salah satu kelas ini baik di EduNext maupun di Teams ya. Jadi ada NT 6094, kelas pertama itu Scientific Journal Writing. Terus ada TF 6002 itu Scientific Writing dan Publishing dan Publication, maaf. Dan kemudian ada NT 8098 Technical Writing in International Journal. Jadi ketiga kuliah ini memiliki nuansa yang sama, oleh karena itu digabung. Ya. Nah, untuk NT 6094 atau Scientific Journal Writing, beban di kurikulumnya adalah 3 SKS. Cost learning outcomes-nya adalah setelah mengikuti kuliah ini diharapkan rekan-rekan memiliki kemampuan untuk memahami prosedur untuk menulis jurnal ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan diharapkan telah memiliki kemampuan untuk menulis artikel jurnal. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk melakukan publikasi, baik dalam seminar ataupun suatu pertemuan ilmiah. Jadi di sini NT604 ini eh, awalnya didesain rekan-rekan cukup untuk di temuan ilmiah atau seminar. Nah, untuk TF6002 dengan judul mata kuliah Scientific Writing and Publication bebannya 2 SKS. Course Learning Outcomes-nya adalah rekan-rekan diharapkan memiliki kemampuan untuk memformulasikan konsep yang terkini dan konsep dan metode terkini dalam teknik fisika untuk menyelesaikan eh, mengenai suatu problem dalam bidang tersebut. Kemudian rekan-rekan diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan studi atau kajian keterbaruan dalam rekayasa lanjut dalam bidang fisika teknik. Kemudian rekan-rekan juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan artikel untuk publikasi ilmiah dan rekan-rekan kemudian berikutnya diharapkan memiliki kemampuan ya, untuk mengidentifikasi kebaruan atau inovasi dalam topik yang nanti rekan-rekan akan pilih. Selanjutnya, rekan-rekan diharapkan selalu menjaga integritas dan etika dalam menulis dokumen karya ilmiah. Jadi seperti tidak melakukan plagiarisme, tidak mengambil hasil kerja orang tanpa mengutip dengan seharusnya dan ada apa namanya aturan-aturan bahwa kalau kita ingin mengambil atau kita ingin menyandur dan sebagainya itu ada aturannya.
apa juga termasuk apabila kita ingin menggunakan gambar ya. Dan nanti akan dijelaskan dalam prosesnya. Nah, kemudian untuk NT 8098 ini atau dengan judul kuliah Technical Writing in International Journal, itu bebannya adalah 3 SKS. Course learning outcome-nya adalah setelah mengikuti kuliah ini, rekan-rekan diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami prosedur untuk menulis jurnal ilmiah. Kemudian rekan-rekan memiliki kemampuan untuk menulis. Jadi pertamanya memahami prosedurnya, kemudian mampu melakukan penulisannya, kemudian mampu melakukan publikasi dari karya tersebut dalam seminar atau scientific meeting. Maaf ini kayaknya saya ada yang keliru deh. Sebentar. Nanti akan saya koreksi ya. Nah, kemudian berdasarkan ketiga eh, course learning outcome tersebut atau CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, kita perlu sinergiskan agar semuanya tercapai gitu ya. Jadi rekan-rekan masing-masing itu mengenai capaian dari masing-masing kuliah itu dapat terpenuhi. Oleh karena itu dirumuskan seperti ini. Jadi yang pertama rekan-rekan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi dan menerapkan konsep dan metode lanjut ya dalam bidang rekan-rekan baik sains dan engineering untuk menghasilkan inovasi dan kebaruan ya sebagai suatu research outcomes. Nah, setelah itu, jadi di sini yang pentingnya rekan-rekan bisa mengidentifikasi karena apabila ini bisa dilakukan, rekan-rekan akan memiliki suatu bahan yang publishable gitu. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya rekan-rekan diharapkan setelah lulus kuliah ini mampu memiliki kemampuan untuk menulis, mempersiapkan dan mempresentasikan ya artikel jurnal atau research paper yang sesuai dengan standar etik dan standar akademik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan dari bidang yang terkait dengan manusia atau perlakuan kepada hewan itu nanti ada ethical clearance yang harus rekan-rekan penuhi dulu prosedurnya ya. Dan kemudian sama seperti tadi ada tidak boleh apa melakukan plagiarisme dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mendiseminasikan hasil risetnya, ya, temuan dalam hasil riset secara efektif dalam melalui publikasi, baik dalam bentuk jurnal ataupun presentasi dalam seminar atau konferensi. Jadi ini merupakan CLO yang digabungkan atau disinergiskan, diintegrasikan dari ketiga kuliah tersebut. Nah, kemudian karena di sini ada istilah research papers dan journal article, jadi di sini ada definisi ya, bahwa jadi di sini definisi daripada research paper adalah segala jenis tulisan yang melaporkan hasil riset original dan kemudian mereview hasil riset, kemudian menganalisis data. Jadi seperti laporan rekan-rekan pada saat menempuh S2 dan S3 yang belum dipublikasikan. Jadi di bawah ada ya, dapat dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, baik secara internal maupun informal. Nah, kemudian skupnya masih luas ya. Jadi di sini eh, bisa masih mengikuti kelas assignment, conference paper, white papers, technical report, and draft data yang belum dipublikasikan. Dan purpose-nya adalah melakukan komunikasi, temuan atau argumen yang kadang merupakan bagian dari suatu kuliah, suatu tesis atau proyek institusi. Nah, jadi misalnya rekan-rekan diberikan tugas dari dosen pembimbingnya karena dosen pembimbingnya memiliki proyek penelitian, nah rekan-rekan itu bisa menuliskan yang disebut research paper. Jadi rekan-rekan sudah menampilkan semua hasil, kemudian bisa berisi argumen atau analisa segala macam, tapi itu bisa jadi masih merupakan kebutuhan internal grup atau nanti bisa juga dipublish tapi di internal perguruan tinggi. Jadi contohnya kalau di ITB itu ada namanya MyPPM ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau eh, topiknya itu tersangkut dengan penelitian dosennya, nah, biasanya di akhir tahun itu pembimbing rekan-rekan tuh diminta mensubmit laporan. Nah, laporan ini hanya bisa dibaca oleh internal di ITB. Nah, itu termasuk bagian daripada research paper. Nah, bagian dari research paper itu bisa nanti akan dipublikasikan. Jadi, kalau misalnya dari suatu riset itu ada 3 atau 4 paper yang dihasilkan, nah, semua materi dari 4 paper itu biasanya tercakup dalam satu research paper ya, kalau bersumber dari satu research project yang sama. Nah, kalau jurnal artikel,
adalah sebenarnya tidak hanya research paper, tapi bagian dari research paper atau review paper yang secara formal telah dipublikasikan dalam suatu jurnal akademik atau ilmiah. Biasanya skopnya lebih apa namanya, lebih sempit ya. Sudah apa namanya, diperbaiki, dibaguskan gitu ya, diselaraskan. Kemudian juga sudah direview sehingga memenuhi standar misalnya dalam suatu jurnal. Terus tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pengetahuan baru yang telah tervalidasi ya oleh suatu komunitas ilmiah. Nah, publikasinya di sini karena namanya jurnal artikel harus selalu sudah dipublikasi dalam suatu jurnal. Biasanya mengikuti format yang ketat gitu ya, ada format panjang halamannya, bagian-bagiannya nanti kan kita pelajari juga bagaimana cara menuliskan referensi, kemudian standar etik yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya mengenai kuliah ini, eh, diharapkan minggu depan kita sudah bisa online. Harinya adalah setiap hari Rabu ya. Eh, maaf. Ya setiap hari. Sorry maaf nih saya salah. Setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis hari ini itu jam 8 sampai jam 10 itu ada di ruang seminar TF1 ya, Lab Tech 6 lantai 1 dan kita punya 15 sesi ya. Jadi di sini nanti kalau rekan-rekan masuk dari gerbang selatan ya itu ada Plaza Widya Nusantara itu prasasti ITB yang ada tanda tangan presiden pertama kita ya. Nah di sini ada tulisannya bahasa FMIPA dan STAY. Di sini ada farmasi seingat saya. Di sini ada FTI ya. Nah nanti rekan-rekan di sini kalau di sini tuh ada jalan. Jadi lab ini agak di bawah, ini jalannya lebih atas gitu. Jadi kalau rekan-rekan lihat sudah ada semacam tebing ya sekitar 1 meter 2 meter, nah itu berarti daerahnya dari sini. Di sini kalau nggak salah ada tangga ya, ada tangga ke atas. Nah, kemudian kita masuk ke opsi. Jadi ada dua opsi daripada kuliah ini yaitu by course, yaitu rekan-rekan harus menghadiri semua sesi yaitu ada 15 minggu. Terus kemudian rekan-rekan mengikuti semua evaluasi, ada assignment ya, nanti sudah ada assignment untuk minggu ini, ada quiz, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ada partisipasi ya. Nah, kemudian ini apa namanya, opsi pertama nilainya eh, sama dari A, AB, B, dan seterusnya. Nah, yang by research ini rekan-rekan membuat suatu artikel draft, ya sebenarnya rekan-rekan melakukan publikasi atau setidaknya pada saat akhir kuliah ini sudah submitted. Ya. Nah, untuk opsi by research ini rekan-rekan harus melaporkan di awal sebelum UTS. Jadi rekan-rekan tidak bisa misalnya saya mau ikut yang by research, terus kemudian nggak lapor, terus tidak mengerjakan tugas, tiba-tiba di berasumsi akan ikut itu tiba-tiba setelah UTS saya mau gantilah ke by course. Nah kan nih ujiannya apa tugas-tugasnya sudah diberikan nih, sudah dikerjakan. Nah, rekan-rekan tidak memiliki nilai ini jadinya gitu. Jadi kalau ingin memiliki by research silakan disampaikan di awal, rekan-rekan tidak perlu ikut kuliah gitu ya. Tapi dipastikan outputnya ini ada gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah artikel tersebut harus diklaim sebagai output dari kuliah ini saja gitu. Jadi tidak bisa misalnya rekan-rekan punya di beberapa studi itu ada misalnya namanya kajian mandiri atau studi independen atau apa gitu yang hasilnya juga paper. Nah, rekan-rekan mengerjakan itu di sana diklaim, di sini diklaim nggak boleh ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan memilih jalur bioresearch ini, kami sebagai pengajar akan minta surat pernyataan dari pembimbing bahwa draft paper ini dikerjakan untuk kuliah ini dan dilakukan prosesnya selama kuliah ini berlangsung. Nah, jadi misalnya rekan-rekan tidak bisa sudah punya draft paper dari semester sebelumnya, kemudian rekan-rekan publish, kemudian diklaim di sini gitu. Jadi harus kelihatan prosesnya bahwa ini dilakukan dalam kurun waktu semester ini gitu. Ya. Jadi tidak boleh di diklaim atau dinyatakan untuk eh, lebih dari satu kuliah ya gitu. Jadi hanya boleh untuk satu kuliah. Kalau mau kuliah yang sana silakan, mau kuliah yang ini silakan. Nah kemudian sistem gradingnya di sini
ini adalah yang kami usulkan. Jadi kalau kalian, kalian punya usul, silakan nanti di akhir disampaikan. Jadi kalau by course ada assignments, ada quizzes, ada midterm, ada final exam, ada participation. Nah, kalau by research hanya draft article, submitted article, publish article. Nah, ini akan memiliki tingkatan tertentu ya. Nah, untuk formulanya misalnya kalau by course, eh, misalnya 15% assignment, 15% quizzes, 30% midterm, 30% final exam, dan 0,1 participation atau 10% ya. By research misalnya kalau publish sudah pasti A, kalau submitted antara AB dengan A misalnya, kalau draft antara B dengan AB gitu, kira-kira demikian. Oke, itu saja dulu yang kami sampaikan. Nah, dari sampai sini apakah rekan-rekan ada usulan atau ada saran atau misalnya ada keinginan mau mengubah formula penilaian atau misalnya formula penilaian tidak usah ketat tapi di akhir itu dioptimasi gitu misalnya. Baik, itu saja untuk sampai ini. Silakan bila rekan-rekan ada saran. Punten sebelumnya Bapak, Yes, Bu. kalau saya udah beberapa kali ngajuin buat conference dan jurnal dan kawan-kawan, cuman itu emang masih katakanlah masih ditolak. Apakah bisa saya misalnya minta waktu di luar kuliah buat bawa draftnya jadi minta review ulang atau emang itu bisa dilakukan di dalam kelas ya, Pak? Eh, bisa, jadi kalau misalnya setelah pemberian materi selesai silakan aja. Tapi kalau waktu kuliahnya habis setelah itu silakan di luar gitu. Ya, jadi kalau selama ini sih sepengetahuan saya karena apa namanya topiknya itu sangat spesifik, biasanya pembimbingnya yang melakukan. Tapi kalau misalnya saya bisa bantu, saya akan coba bantu. Karena beda bidang kadang-kadang tuh alur daripada jurnalnya, layoutnya tuh berbeda ya. Jadi kami itu hanya memberikan guideline yang umum ya. Terutama misalnya rekan-rekan yang dari SITH atau misalnya agak ke klinikal itu sangat-sangat berbeda gitu. Apalagi yang dari matematikal teoritik itu juga sangat berbeda gitu. Nah, moga-moga eh, rekan-rekan itu agak-agak tanda kutip normal ya. Jadi strukturnya misalnya IMDAT ya, introduction, method, terus kemudian result and discussion, conclusion, nah itu mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau agak sedikit jauh, saya eh, khawatirnya malah tidak optimal gitu dalam waktunya. Oke, baik. Ada lagi usulan? Ya, izin bertanya, Ya, Pak, silakan. terkait dengan yang bayar riset itu untuk outputnya publish itu disita atau di proceeding nasional bisa atau harus internasional atau seperti apa, Pak? Di Sinta juga boleh, Pak. Sinta juga boleh. Kalau S2, eh, Bapak S2 ya? S3, Pak. S3 syarat lulusnya apa? Eh Jurusan internasional sih saya. Ya, jurnal internasional. Nggak, di kami nggak masalah, Pak. Nah, kalau lihat dari tadi apa? Mana tadi? Tadi itu saya di mana? Sebentar. Kalau melihat dari sini, di sini harusnya tidak ada ya. Tidak ada. Kalau di NT 8098 memang ada tulisannya internasional. Maaf ini kayaknya saya salah. Bentar kita buka aja yang kurikulumnya ya. Itu dokter. Kelihatannya saya salah kopas ya. Oh enggak deh, ini benar ya. Jadi seperti ini ya. Kalau di saya oke Pak, masih bisa Pak. Ya. Tapi prosesnya dilakukan dalam perkuliahan ini gitu ya.
Jadi walaupun sebenarnya off the record sekarang kan sudah melakukan preliminary atau itu, tapi ada sesuatu yang dikaji atau yang diproses selama ini. Dan nanti saya akan minta apa namanya pernyataan dari pembimbing ya. Jadi rekan-rekan kan melakukan itu biasanya sudah ada pembimbing. Nah, pembimbing itu akan memberikan pernyataan sejauh pembimbing itu memastikan atau memperkuat bahwa proses itu dilakukan selama ini itu kami akan terima, Pak. Ya, artinya untuk Sintanya itu yang penting dia jurnal terakreditasi ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, baik. Eh, yang kedua, Pak, terkait dengan jika by course itu untuk yang partisipan bisa nggak Pak dinaikin Pak? Eh, bukan 0,1 mungkin bisa 0,2 Oke, oke. seperti itu Pak. Oke, sip. Boleh, boleh. Jadi Kak, Kemudian yang ah, kemudian yang ini juga yang asesmennya juga Pak dari 0,15 kalau dibolehkan naik hmm, 0,5 Pak jadi 0,2 juga Pak gitu Pak. Bisa dikurangkan dengan mid ataupun final exam gitu Pak. Ini oke. saran aja Pak. Saya sebenarnya juga suka itu sih, cuma kadang-kadang kan Ya. apa namanya tradisi kita meet itu ditinggikan ya. Saya lebih suka, Eh, saya paradigmanya lebih suka rekan-rekan tuh kerja keras daripada diuji di satu tempat aja gitu. Sementara itu kan tidak menggambarkan kemampuan rekan-rekan secara umum ya. Jadi kadang-kadang ada yang tipikalnya cepat, tapi ada juga yang tipikalnya panasnya lama gitu ya. Nah, jadi saya inginnya yang kerja kerasnya besar itu bisa dapat nilai bagus, tapi yang cepat menangkap dan gesit itu juga bisa nilai bagus. Jadi dua hal itu kadang-kadang dalam satu formula penilaian yang sama itu bisa satu tuh dirugikan gitu loh. Oke, oke saya tampung usulnya. Ada yang lain? Tadi soalnya ada yang senyum-senyum juga. Jadi final score mau assignment 0,2 ya. Terus ya kuisnya kurangin. kuisnya dikurangi boleh Bro. Oke, sebentar saya catat di mana dulu. 0,2 assignment, 0,1-nya quiz ya. Midtermnya Ya Bro. 0,2, finalnya 0,2 juga gitu mau. Ya boleh Bro. Kalau Oke sih, boleh. nggak apa-apa. Ini kan konsensus kita. Jadi rekan-rekan yang lain jangan diem aja loh. Oh saya mau midtermnya 0,8 gitu, usul aja nggak apa-apa. Ini kalau mau diratain semua gitu, 0,2, 0,2 atau gimana? Sebentar saya share aja ya. Ini saya lupa. Ya, bentar. Oke, ini kan rumusnya. Kemudian ini jadinya apa? Assignment 0,2, quiz 0,1 atau gimana? Ini kan tadinya partisipasi mau dinaikkan. Ini tadinya 0,3, 0,3 ya. Ini kan berarti kelebihan nih. Midtermnya Ya 0,2. Jadi sekarang sudah nih, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Gimana? boleh Bro, boleh. Kalau dari saya pribadi boleh Bro, tapi kembali ke teman-teman bagaimana? Oke, yang lain? Ya, Pak. Oke, Sulisa oke, Gus Karnali oke, yang lain? Yang nggak ngomong nanti jadi Oke, korban Pak. loh. Setuju. Silakan. Sukamto oke? Setuju, Pak. Oke, sip. Teguh ini dari tadi serius sekali. Oke, Iya Pak, oke Pak. sip, sip. Jadi kita sepakat ini nanti slide-nya saya perbarui ya. Slide-nya saya perbarui. Eh, nah, kemudian rekan-rekan, saya nggak tahu aturan sekarang ya. Jadi tolong dicari aturan terbaru itu untuk lulus strata rekan-rekan tuh perlunya jurnal tipe apa gitu ya.
apakah nasional, internasional, atau cukup jurnal nasional tidak bereputasi dan sebagainya ya. Jadi dipastikan rekan-rekan nanti bisa lulus gitu. Nah, seingat saya kalau S2 itu masih boleh lulus dengan proceeding ya. Nah, tapi jadi rekan-rekan harus punya strategi cukup. Jadi bisa aja rekan-rekan buat dua ya. Satu tuh jurnal proceeding sehingga rekan-rekan bisa sidang gitu. Nah, kemudian dalam proses itu tetap submit sehingga pada saat sidang udah selesai sebelum yudisium itu rekan-rekan jurnal nasional internasional terbit gitu. Dengan itu rekan-rekan bisa cum laude. Tapi kalau enggak rekan-rekan turun grade-nya. Tapi kalau rekan-rekan berharap publish jurnal internasional biasanya kan lebih susah ya. Akibatnya nanti waktu yang diperbolehkan untuk sidangnya jadi mundur ngikutin sampai dia submitted gitu. Nah, jadi silakan rekan-rekan diskusi dengan pembimbingnya bagaimana strategi yang lebih baik gitu supaya rekan-rekan nilainya bisa maksimal ya bisa cum laude gitu kalau IP-nya mencukupi dan juga bisa lulus dengan waktu yang cepat ya. Kira-kira demikian. Pengalaman saya beberapa diskusi dengan mahasiswa tuh seperti itu gitu. Jadi kita ada cara, ada apa namanya rencana cadangan lah gitu ya. Izin Bapak, ada yang mau Ya ditanyakan silakan. sedikit. Ah, Eh, Tadi kan kalau Bapak sampaikan ketika ngambil by riset, hmm, kemudian eh, setelah UAS baru berpindah ke by course gitu ya, tidak diizinkan. hmm. Seumpamanya kami sekarang di by course gitu. Tapi ternyata kita sambil nulis juga, jadi untuk jaga-jaga aja sih Pak, Hmm. gitu ya. Tapi ternyata pas akhir perkuliahan mungkin kita minimal bisa submit gitu. Jadi kita bisa berubah ke by riset. Jadi tetap dijalankan tugas-tugas di by course gitu. Gimana Pak? Itu Mas? boleh, boleh. Malah saya menyarankan itu gitu. Nah, Kalau rekan-rekan malah di setelah UTS itu publish, ya udah sisa kuliahnya nggak usah ikut gitu. Udah langsung dapet A gitu. Ya jadi eh, beberapa mahasiswa tuh kadang-kadang memanfaatkan kuliah ini hanya untuk mengklaimnya gitu. Tapi artinya tadi hasil daripada ini tidak boleh diklaim di dua tempat ya. Jadi misalnya tadi ada rekan-rekan nulis satu paper, nah itu kemudian di tempat sana diklaim nilainya, di sini diklaim lagi itu nggak boleh gitu. Tapi kalau memang diperuntukkan untuk kuliah ini itu silakan. Malah lebih lebih aman gitu ya. Dan rekan-rekan kan kerjanya cuma setengah semester gitu, itu lebih bagus. Ya. Oke. Eh, Izin Pak, boleh bertanya sedikit Pak? silakan. Ya Pak, terkait dengan jurnal. Kebetulan kan kalau kami di FTTM itu persyaratnya itu harus jurnal internasional ya, Scopus ya, meskipun saya belum bisa memastikan Scopusnya Scopus berapa. Hmm. Nah lalu eh, ketika misalnya saya memilih by research ini ya, misalnya saya memilih by research, eh, tadi kan di awal Bapak mengatakan bisa draft artikel, bisa submit ya, gitu kan selama proses perkuliahan ini. Apakah maksud saya gini Pak, selain mendapat keterangan dari pembimbing gitu, pembimbing kita, apakah di acknowledgement-nya itu Pak, di pengakuannya itu harus dituliskan bahwa riset ini untuk memenuhi mata kuliah penulisan teknik penulisan jurnal Pak itu. Lalu yang kedua Pak, kebetulan kan beberapa dari kami ini adalah penerima beasiswa Pak. Bolehkah Pak kami mencantumkan di acknowledgement-nya ini bahwa riset ini misalnya disponsori oleh beasiswa ini sehingga kami juga bisa klaim ke pemberi beasiswa kami Pak. Itu sih Pak ya pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, tadi acknowledgement ya. Nah, untuk acknowledgement itu tidak perlu untuk kuliah ini. Jadi yang kami minta nanti adalah ada pernyataan dari pembimbing aja seperti surat menyatakan bahwa paper ini merupakan hasil output dari kuliah ini gitu. Cukup cukup itu aja gitu. Nah, tapi kalau yang mengenai yang kedua ini kuliah dan eh, sumber dana ya, beasiswa. Itu ini sebentar daripada saya lupa. Tadi Pak Gus Karnali. Tadi Pak Sukamto apa ya?
Baik. Rest, course. Nah, kalau yang kedua itu malah harus, Bu. Jadi misalnya ibu dapat dari LPDP atau dari apa, itu harus ditulis bahwa ini disupport karena nanti jadi pertanggungjawabkan. Nanti di akhir tahun biasanya ibu harus screenshot itu terus kirim. Jadi kalau misal persyaratannya harus menghasilkan jurnal itu harus benar-benar gitu. Atau misalnya syarat dari beasiswanya harus menghasilkan paten, ya itu harus ditulis acknowledgement-nya gitu. Malah nggak boleh lupa gitu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Di sini kan saya ingin memilih by riset misalnya gitu, Pak. Nah, kalau dilihat tuh ada tiga penilaian, published A, submitted A, B sampai A, draft B sampai AB. Sedangkan kalau di bagian eh, targetnya itu adalah misalnya itu jurnal Scopus gitu, Pak. Dimana kan kita juga belum tentu diterima nih sama jurnalnya. Butuh waktu yang lama lagi. Maka untuk mendapatkan ke opsi published itu tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi kita juga lagi proses penelitiannya sekarang gitu, Pak. Nah, untuk itu tuh boleh nggak Pak yang di bagian publicity-nya itu standarnya accept aja dulu Kak Pak diterima gitu. Karena kalau udah published kita kan butuh revisi jurnalnya lagi gitu Pak. Bukan Nah accept itu ya, gimana? submitted maksudnya. Kalau submitted itu kan penyerahan gitu publishnya kan penyerahannya gitu kan Pak. Penyerahan jurnalnya. Tapi kalau published itu kan udah seperti di publish gitu. Itu Ah, gimana? nggak maunya Aisyah apa? Tadi Eh, usulnya? Ah, Diterima dulu gitu Pak untuk diteri- mendapatkan nilai A-nya gitu Pak. Itu di- gimana Pak? diterima maksudnya? Jurnal kita diterima di instansi jurnal itu Pak. Oh, justru Accepted malah berarti, Pak. salah kayak diterima itu accepted loh. Kalau dikirim submitted, justru yang paling itu submitted sebenarnya. Kalau under revision gimana, Pak? Atau Iya, revisi under revision gimana Ada Pak? tangan revision, jadi revisinya? oke, nanti kita bahas di kuliah ya. Jadi rekan-rekan tuh pertama kan udah siap dulu ya. Jadi reviewer ke nol sebenarnya pembimbing. Pembimbing sudah setuju tuh. Itu udah draft tuh final draft. Ya. Nah kemudian rekan-rekan kirim tuh pakai sistem itu submitted. Bisa aja sejam kemudian di reject karena misalnya rekan-rekan mengenai zat kimia di pertambangan kirim ke jurnal apa kebijakan publik ya pasti di reject kan ya. Tapi kan tuh udah submitted tuh. Nah berikutnya under review. Habis under review nanti bisa rejected. Atau setelah itu ada minor correction, major correction gitu. Jadi kalau mungkin yang dimaksud Aisyah adalah submitted ya. Iya Pak, jadi di bagian opsi dapat nilai A-nya gitu Pak. Itu Oke. gimana? Ya Lebih soalnya dipermudah karena nggak apa-apa, butuh nggak apa. waktu yang lama Pak. Iya. Oke, saya setuju. Jadi kalau gitu grading submitted sudah A ya. Tapi kalau draft AB ya. Boleh Pak. Makasih Oke. banyak Pak. Sama-sama. Soalnya tadi Aisyah bilang diterima itu terjemahannya kan accepted malah lebih ngeri. Makanya saya bilang, wah kalau accepted itu lebih Hmm. ngeri kan. Oke. Baik Pak. Jadi setelah submitted itu akan under review. Kalau nggak di reject nanti itu kemudian under revision, kemudian accepted, habis accepted baru publish ya. Jadi ada beasiswa juga kadang-kadang mintanya harus publish. Nah ini yang rada repot ini. Kalau publish itu berarti sudah ada di internet bisa diakses gitu. Padahal begitu accepted itu belum ada, hanya ada surat bahwa di accept gitu, belum bisa diakses di internet gitu. Ya. Oke, sip. Ya. Izin tanya Pak. I- Silakan. Ya, eh, sebelumnya perkenalkan saya Ikhwan dari S2TF. Saya mau tanya terkait dengan yang by research Pak. Pertama, mengenai konfirmasinya Pak. Jadi kan nanti kita kalau pilih yang by research itu nanti akan ada surat pernyataan juga. Nah itu paling lambat untuk memberikan konfirmasi kalau misalnya kita mau pilih yang by research itu berarti sebelum UTS atau mungkin ada tanggalnya di minggu berapa perkuliahan gitu Pak. Mungkin ada nggak Pak batas tenggat waktunya gitu. Sebenarnya intinya adalah kalau misalnya rekan-rekan yang mau bayar research,
tapi kemudian nggak jadi dan tugasnya tidak dikerjakan, tugas yang by course itu kan saya nggak bisa memberikan poin penilaian. Oh Ya, ya. jadi sebenarnya kalau tadi eh sebentar tadi siapa tuh? Pak Sukamto ya itu lebih smooth tuh, nggak ngomong-ngomong, kerjakan semua tugas, begitu publish lapor, Pak saya udah publish nih gitu, saya udah submitted, ya udah. Jadi tugas berikutnya kan nggak perlu dikerjain, justru lebih aman itu sebenarnya. Hmm. Nah, tapi Hmm. ini ada saran ya, jangan sampai nanti di akhir semester begitu saya minta surat, ternyata di reject gitu. Kalau rejected kan berarti statusnya jadi status draft ya. Hmm. Jadi pembimbingnya nanti, jadi kami percaya dengan surat dari pembimbing bahwa itu statusnya apa gitu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kami Oh. memberikan penilaian sesuai dengan surat dari pembimbing gitu. Kalau rekan-rekan tidak melalui by riset tapi yang by course, ya bergantung kami. Artinya kalau tugasnya bagus, komplit, yaitu kami berikan nilai. Tapi kalau misalnya by riset, kami akan mempercayai apa surat yang disampaikan pembimbing mengenai kualitas atau pekerjaan itu gitu. Kira-kira demikian. Oh ya baik Pak. Oke. Paham Pak. Selanjutnya mungkin mengenai prosesnya sendiri apa? Karena kan saya sebelumnya ada beberapa mata kuliah yang memang sudah ada draftnya gitu Pak. Jadi saya udah ada misalkan topik tertentu yang saya udah bikin akhirnya draftnya gitu. Jadi tinggal di istilahnya mungkin ya di apa ya disempurnakan aja gitu. Nah itu berarti nantinya dalam proses diskusi ini memang eh, harus maksudnya melibatkan Bapak gitu dan termasuk nanti di jurnal yang saya akan rencanakan publikasikan itu mencantumkan juga dengan nama Bapaknya gitu atau eh, itu kita bisa seperti yang tadi mungkin Bapak sampaikan di akhir ya jadi langsung aja menyampaikan kalau oh Pak saya udah dapat surat pernyataan udah submit juga itu juga nggak apa-apa gitu Pak gimana? Itu tergantung pembimbing ya. Kan kan kamu melakukan publikasi atas arahan pembimbing. Hmm. Hmm. Jadi kalau pembimbingnya minta bantuan saya sebagai teknis, ya saya masuk sebagai koautor. Tapi kalau hanya pengarahan umum, enggak, karena itu materi dari kuliah gitu. Nah, Oh jadi iya. Hmm. pertanyaan berikutnya adalah, draft ini sudah diklaim nggak di kuliah yang lain? Eh, Kalau untuk di apa ya Pak, dijadikan publish di jurnal yang lain belum sih Pak, tapi memang draft aja gitu. Bukan maksudnya apakah jadi output dari kuliah sebelumnya nggak? Misalnya ada kuliah pembuatan proposal, terus kamu lebihin dari proposal, kamu sampai jadi Oh, draft, itu oh, sudah diklaim belum? oh itu, oh iya sih, sudah diklaim sih Pak. Hmm. Nah, jadi intinya gini, saya kami percaya sama surat dari pembimbing. Kalau pembimbingnya bilang itu belum diklaim, ya mangga gitu. Kamu nego aja ke pembimbing gitu. Kebayang ya ngertinya. Jadi Oh kalau iya, percaya baik. surat dari pembimbing itu menyatakan prosesnya dilakukan di sini. Atau pembimbingnya bisa menulis sebenarnya draft awal sudah dilakukan di kuliah lain, tapi dalam kuliah ini proses pematangan dilakukan sehingga menjadi artikel yang siap submit. Silakan aja gitu. Jadi kami Oh iya percaya baik. Hmm. eh, apa pernyataan dari pembimbing bahwa kamu melakukannya untuk kurun waktu ini gitu. Jadi kan saya ngerti lah karena kan misalnya pada saat buat di kuliah lain itu bahannya belum ada atau eksperimennya gagal dan segala macam, tapi harus keluar nilai karena sekarang kan kita sudah masuk ke tahap berikutnya terus dilakukan di kuliah ini. Mungkin dari materi yang saya berikan nanti rekan-rekan bisa dapat strategi submitting yang lebih bagus, dapat bisa gimana memperhalus tulisannya, gimana menggunakan AI untuk membantu. Nah, itu kan nanti kan dipolis. Nah, selama proses itu dilakukan di kuliah ini, itu oke dan pembimbing nanti menyatakan bahwa terjadi proses enhancement dari draftnya menggunakan knowledge yang diberikan di kuliah ini, akibatnya dia bisa publish. Nah, itu jadi termasuk dalam proses. Jadi kami nggak ingin rekan-rekan tuh hanya ngeklaim aja gitu tanpa ada effort gitu. Ya, itu aja kira-kira. Kebayang Baik. ya maksudnya ya? Kebayang Pak ya. Mungkin satu lagi Pak terakhir. Eh, Memungkinkan nggak ya Pak misalkan gini ada saat misalkan saya sama teman saya lain di TF gitu mungkin kita eh, kolaps di topik tapi pembimbingnya kita libatkan gitu jadi misalkan pembimbing saya sama pembimbingnya yang teman saya ini eh, dilibatkan tapi dalam satu topik yang sama gitu jadi kita ngerjain draftnya tuh eh, bareng gitu Pak nah itu memungkinkan nggak ya Pak di kuliah ini atau memang harus pribadi ya, maksudnya antara saya dengan pembimbing saya, dia dengan pembimbingnya dia juga gitu, atau gimana Pak? Boleh sama aja, tapi tadi ada pernyataan. Jadi Hmm.
Misalnya kalau yang ini lebih rumit ya. Tapi pertanyaannya Iwan bagus ini. Jadi misalnya Iwan dengan siapa gitu ya. Nah itu nanti dalam suratnya dinyatakan paper ini dikerjakan dalam eh, kurun waktu kuliah ini semester 2025-1 dilakukan oleh Ikhwan dan rekannya dengan proporsi pekerjaan Ikhwan dalam melakukan ini, rekannya melakukan bagian ini gitu. Kan kamu kalau nanti Hmm, nulis jurnal kan juga ada tuh pembagian kerja ya. Karena sekarang jurnal sekarang agak ketat, mereka nggak mau ada penumpang gelap ya. Orangnya cuma dicantumkan aja tapi nggak kerja gitu. Nanti kami Hmm. akan minta itu. Begitu itu kelihatan udah nggak ada masalah gitu. Jadi kami tidak ingin ada yang dapat nilai cuma-cuma gitu. Karena tujuannya kuliah kan sebenarnya bukan nilai ya rekan-rekan ya. Tapi rekan-rekan dapat skill. Ya, jadi dengan itu kami berharap skill itu dapat gitu. Jadi maksudnya itu. baik Pak. Pertanyaannya Jadi bagus ya, karena paper yang kualitasnya tinggi kadang-kadang kan nggak bisa nulis sendiri, harus nulis kolaboratif gitu. ya betul Nah Pak. itu jadi repot. Tapi untuk syarat lulus hati-hati loh Iwan ya. Bisa Oh jadi iya siap. nggak terpenuhi loh ya. Hati-hati loh. Oke, baik. Pertimbangannya berarti lebih ke yang untuk syarat lulus sama mungkin kalau misalnya posisi penulis pertama, penulis kedua berarti nggak ada masalah ya Pak Nggak sebenarnya. ada masalah. Ah ya, oke. Siap. Ya baik, makasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya mahasiswa S2 dari Nanoteknologi, nama saya Kevin. Saya ingin bertanya Pak, saya ini kan mahasiswa baru Pak. Nah tujuan saya mengambil kuliah ini adalah saya ingin membiasakan diri dan harapannya nanti bisa publish paper. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika saya mengambil by course itu apakah diwajibkan untuk publish paper atau enggak Pak? Oh, by course nggak perlu. Tidak perlu publish paper. Jadi, oke, oke pertanyaannya bagus ya. Jadi, Kevin ya, kalau by course itu Kevin dan rekan-rekan akan mendapatkan prosedur misalnya bagaimana mencari topik, nanti membuat tautan ide dengan mind map, kemudian bagaimana rekan-rekan lebih jauh menggunakan konsep map. Jadi satu konsep itu terkait dengan yang lainnya bagaimana gitu. Terus kemudian sampai rekan-rekan tahu struktur ilmiah dari artikel dan sebagainya. Nah, mungkin kalau rekan-rekan beruntung, dalam hal ini saya bilang beruntung ya, karena kadang-kadang riset itu keberuntungan cukup banyak ya. Jadi rekan-rekan dapat topik yang bagus, publishable dan sebagainya, mungkin di akhir kuliahnya Kevin bisa dapatkan draft, walaupun sebenarnya rekan Kevin lihatnya ikutnya by course, karena kan harus di assess ya. Kevin bisa membuat struktur artikel dengan IMRAT misalnya. Kevin bisa merujuk dengan baik. Kevin bisa cari topik-topik yang publishable tapi masih sedikit papernya. Kevin bisa mencari jurnal yang cocok. Nah itu kan knowledge yang di assess dalam kuliah ini dan Kevin full dapat. Tapi di samping itu Kevin dapat draft. Ya, itu kan berarti nilai tambah. Tapi Oh, dengan knowledge yang tadi sejauh dinilai itu nilainya bagus ya Kevin bisa dapat A gitu. Kira-kira demikian. Hmm, Oke, baik Pak. Berarti kan kalau misalnya saya ikut yang by course, artinya saya harus mengikuti semua ma- seperti kuis, terus tugas-tugas dan juga UTS UAS ya Pak. Betul. Oh, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi virus ada. Oh enggak ya, hanya ini ya. Saya Pak, Oke, silakan izin Resti. bertanya. Ya, saya Resti, mahasiswa S3 TF. Izin bertanya Pak, untuk kuliah ini kan ada dua pilihan ya, disebutkan by course dan by research. Hmm. Berarti kalau misalkan kita memilih by research, sebenarnya kita tidak harus menghadiri perkuliahan seperti itu atau bagaimana Pak? Iya, tidak harus, tapi dipastikan hasilnya ada ya. Eh, atau Jadi, hmm, eh, ada kuliah, tapi kan defaultnya luring ya Pak? individualnya Atau luring, dibuat luring, hybrid? luring, luring. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan memang kita milih by research, tidak ada apa penilaian untuk kehadiran, tapi eh, poinnya untuk publish-publish itu ya Pak paper. Betul. Tapi kalau by course, tapi harus ada perkuliahan yang harus didatangi, kuis dan segala Hmm. macam gitu. Oke. Jadi by Thank you. riset pastikan minimal ada draft ya. Hmm. Nggak ada draft, nggak ada saya, kami nggak bisa menilai soalnya. Oh, saya pikir ada opsi untuk hybrid gitu untuk by research, jadi tetap bisa menghadiri perkuliahan, namun mungkin kita memilih untuk by research, jadi tetap dapat Oh, apa ilmunya gitu, walaupun mungkin kita ada keterbatasan untuk hadir di perkuliahan seperti itu.
Oh, kamu nggak di sini atau? Iya, iya kebetulan saya kerja di BRIN Pak, di Oh, Serpong. oke. Iya, jadi ya tapi ya bisa juga nanti misalkan perkuliahan juga datang ke Bandung gitu. Cuman kalau misalkan memang perkuliahannya bisa diadakan hybrid, mungkin cukup membantu juga gitu. Cuman ya nanti akan dipikirkan lagi Pak, karena memang ada opsinya juga gitu. Itu apa namanya? eh Perkuliahannya sebenarnya kehadiran selalu saya buka online ya. Jadi rekan-rekan bisa isi dari tempat lain, tapi tugas harus dikerjakan. Jadi artinya kalau kamu merasa cukup baca slide saya, itu bisa mengerti tugas ya kerjakan aja. Jadi saya fleksibel gitu ya. Apa yang saya terangkan itu ada di slide. Ya mungkin ada cerita-cerita lain yang nggak tertulis ya karena kan kita nggak sanggup bikin slide sangat detail ya. Jadi kalau misalnya Resti sanggup lihat slide-nya aja yang saya share tiap minggu, terus kemudian Resti bisa ngerjakan tugas tuh silakan aja. Tapi nanti mungkin begitu apa namanya sesinya Pak Haris, mungkin beliau punya polisi yang berbeda ya. Jadi diskusikannya dengan beliau. Misalnya beliau mengharuskan kehadiran gitu. Atau misalnya harus hadir saat presentasi. Nah itu aturannya bisa berbeda. Kalau saya sih fleksibel aja gitu, karena saya tipikalnya juga sukanya apa kuliah daring asinkron sebenarnya saya sukanya. Karena saya tipikalnya lebih suka baca daripada mendengarkan gitu ya. Karena kalau baca tuh kita bisa apa tidak terkendala waktu. Karena kalau mendengarkan orang bicara tuh kadang-kadang saya suka ketinggalan gitu ya. Jadi saya sendiri agak-agak saya lebih suka bertanya pada saat saya udah baca gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya ingin membuat kuliah rekan-rekannya fleksibel aja gitu. Oh ya Pak, kalau boleh tahu untuk perkuliahan Bapak ini sampai kapan nanti akan diganti oleh Pak Haris? Sampai UTS. Jadi Sampai. setelah UTS itu Pak Haris. Baik Pak, itu aja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh, satu lagi sebenarnya sih Bauran itu ada problem eh, infrastruktur kita tuh kurang kurang bagus gitu loh. Nah, kemudian saya pernah coba itu pada saat saya sudah presentasi itu saya udah lupa sama yang online. Jadi yang online itu kadang nggak nyorot dengan baik, nggak lihat tulisan di papan tulisnya itu rada repot tuh. Sehingga saya di ITB itu nggak banyak fasilitas di mana eh, yang saya lihat tuh yang bagus di Ditbangdik atau apa tuh? Itu ada operatornya, Resti. Jadi operator itu pada saat saya nulis di papan tulis dia sorot saya, pada saat saya slide diselesai. Dengan itu enak tuh eh, yang online sama pun yang offline tuh enak. Nah kalau dosen melakukannya sendiri kayaknya nggak bisa deh. Pasti ada salah satu yang dikorbankan deh. Entah yang online dikorbankan atau yang offline dikorbankan gitu. Jadi saya nggak bisa provide itu ya. Kira-kira demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih. Punten Bapak mau nanya, Ya silakan Ahmad. untuk kuliah ini kebetulan saya bentrok atau apa ada kemungkinan untuk kuliah ini bisa ganti jadwal? Apa saya harus request ke kelas yang sebelah buat minta ganti jadwal ya Bapak? Kamu dari mana? Dari IKA Bapak, Ah, dari mana? instrumentasi dan kontrol Bapak. Oh TF ya. Ya, TFIK. eh, Diskusi dengan TF deh karena kemarin kalau ini dirubah yang nanonya repot lagi ada 3 prodi soalnya amat Oke Bapak, dan ini kan kamu S2 S3 S2 Bapak. ini kan kuliah S3 ya seingat saya kuliah S2 sorry kuliah S2 dan ini kuliah wajib seingat saya di TF ya di kurikulumnya seingat saya kuliah wajib nah berarti harusnya nggak boleh bentrok dengan kuliah wajib yang lain ya jadi Oke itu Bapak. sih Pak, ingin bertanya dengan siapa ini Farhan ya dengan Farhan, Pak. ya Ya, silakan. kalau untuk kuis, terus UTS, UAS, dan tugas itu, apakah nanti kalau ujian Bapak akan mengawas di kelas, nanti kita ada dikasih kertas gitu, terus menulis, atau Edunex ya, Pak? Saya belum tahu ya. Kemarin-kemarin sih maaf ya, ini kan rekan-rekan udah tahu ya, Edunex kadang-kadang nggak jalan ya. Jadi makanya saya buat penggunaan platform di GitHub sama OSF itu cuma buat backup gitu. Jadi kalau rekan-rekan nggak bisa submit ke Edunex, rekan-rekan submit ke tempat lain ya. Jadi pada deadline-nya itu rekan-rekan bisa submit. Seingat saya sebelumnya itu saya nggak pernah ngawasin ujian ya. Saya ngasih tugasnya online,
terus rekan-rekan bisa kerjakan di mana aja, submit PDF-nya seingat saya gitu ya. Oke, Pak. Berarti ujian UTS UAS-nya juga online, Pak. UAS jangan ditanya ya, bisa jadi Pak Haris Oh, ya. beda polisi loh ya. UTS maksud saya, Pak. Sampai UTS ya, sampai UTS. Oke, terima kasih. Jadi kalau rekan-rekan bertanya kenapa beda dosen, beda pendekatan itu karena kami mendapatkan knowledge itu sampai saat ini kami tuh based on pembelajaran saat itu gitu ya. Jadi kami menggunakan role role itu kami rasa bermanfaat cara itu sehingga kami terapkan ke rekan-rekan kira-kira ya. Jadi jangan dibandingkan dan dibenturkan. Jadi dengan rekan-rekan belajar dari berbagai dosen, rekan-rekan akan dapat pendekatan yang berbeda dan mungkin manfaat ya bisa ada manfaat, bisa ada kerugian yang berbeda ya. Jadi kira-kira demikian. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan Wisnu. Iya, saya Wisnu dari Magister Teknologi Nano. Untuk yang memilih by course ini berarti tidak wajib sudah memiliki pembimbing ya Pak? Atau bagaimana Pak? Tidak wajib, Wisnu. Oh iya, ini pertanyaan bagus ya. Eh, jadi kemarin juga ada sedikit dilematis ya. Jadi gini, kalau kamu punya sudah punya pembimbing terus punya topik yang pembimbingnya mungkin topiknya agak apa namanya ya, agak tertutup ya karena eh, sangat konfidensial. Nah itu juga jadi dilematis kemarin. Topiknya sebaiknya jangan topik itu gitu. Jadi misalnya ada suatu topik yang sensitif tapi publishable. Khawatirnya kan kalau diekspos di kuliah bisa kedengeran orang lain kan. Akibatnya mungkin orang lain dapat ide bisa publish. Itu kan nggak bisa dipungkiri. Misalnya kamu cerita gitu, tiba-tiba yang lain misalnya kayak Gus Karni atau Gus Sukamto dengar terus kemudian nggak tujuannya bukan buat itu tiba-tiba ngobrol ke pembimbingnya. Pak, itu topik yang saya dengar di kuliah itu menarik kayak gini-gini. Terus tiba-tiba, oh ya kita jadikan topik aja. Nah, itu kan sah-sah aja ya. Karena kan kita cuma denger, nggak ada proteksi untuk ide. Nah, jadi rekan-rekan nanti kalau yang sudah punya pembimbing dan punya topik penelitian, pada saat mau diskusi di kelas, harus tahu batasannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana misalnya memecahkan masalah, gimana caranya misalnya mematangkan konsep, tapi tanpa menceritakan detail yang nanti bisa jadi bocor sehingga bisa dipublish orang lain gitu. Karena level bocornya informasi itu berbeda ya. Ini saya ambil ilustrasi ya, walaupun mungkin lebih enak di kelas menjelaskannya. Misalnya rekan-rekan koki gitu ya, ingin mencontek makanan orang lain. Kalau kokinya level rendah, kayak saya kan saya perlu dapat ingredientnya semua tuh, proses masaknya perlu dapat. Tapi kalau kokinya udah canggih, dia sebenarnya tinggal kurang satu treatment aja gitu. Misalnya ternyata dagingnya itu harus disiram air dingin dulu, kemudian dibakar langsung gitu. Nah itu kan nggak ada gitu. Jadi yang lainnya dia udah tahu, tapi dia perlu satu proses kecil. Nah, sama seperti sintesis bahan, teknik komputasi gitu. Kadang-kadang cuma perlu satu tuning kecil yang kita nggak dapat. Nah, begitu itu bocor, orang langsung bisa melaju gitu. Jadi Wisnu justru kalau belum punya pembimbing aman. Jadi kamu nanti akan dapat knowledge-nya untuk menuliskan artikel. Nanti setelah itu kamu bisa mulai nulis baik di kuliah ini maupun setelah itu. Terus kemudian kamu bisa cari pembimbing gitu. Justru lebih Nah, aman sebenarnya. iya, baik Pak, terima kasih. Karena kebetulan saya juga ini baru masuk semester ini ya Pak di perkuliahan. Baik. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan Aisyah. Nah, tadi kan kita ada diskusi, namun situ saya ketinggalan informasi gitu, Pak. Ah, Kan boleh ngambil course, tapi apabila nanti risetnya itu udah udah ada jurnalnya, jadi kita bisa alihkan ke riset aja gitu, Pak. Nah, itu tuh kan ada minta surat dari dosen pembimbing, Pak. mm. Jadi suratnya itu kapan bisa diberikan? Apakah ada waktu, ketentuan waktu gitu, Pak? Ya mau Lalu, saya bang, bang tuh bang, pantang tai juga gadang pesangku ya. Kita full RSI bocor nih. Enggak lah, Bang. Santai bang santai. Ada yang kenal nggak dengan Miftahul? Enggak. Oh, Oke Aisyah. Nah, suratnya itu selambat-lambatnya sebelum puas ya. Jadi artinya kami kan perlu penilaian. Jadi jangan sampai begitu kami memberikan penilaian,
apa namanya? Oh, sorry, sebentar. Lebih aman mungkin setelah UTS ya. Jadi artinya saya paham, kemudian Pak Haris juga paham gitu. Kira-kira gitu. Karena kalau terlalu jauh kan nanti mungkin kami sudah tidak memberikan nilai ya. Jadi sebaiknya walaupun nanti akan saya sampaikan ke Pak Haris bahwa misalnya Aisyah dan yang lainnya itu akan memenuhi by research gitu. Nah, kadang-kadang nanti kan kami hektik tuh pada saat mau DNA ya di akhir nah itu. Pada saat itu diharapkan suratnya sudah ada gitu. Ya. Jadi mungkin dengan pembimbingnya juga disampaikan gitu. Pak, Bu, saya akan ikut kuliah ini dan akan menempuh by research. Jadi mohon nanti memberikan surat penjelasan mengenai hal-hal tersebut tadi gitu. Nanti draft suratnya saya kirim ya ke rekan-rekan, sehingga nanti rekan-rekan bisa persiapkan gitu. Baik, Pak. Berarti formatnya udah disediakan oleh Bapak gitu ya, Pak? Sudah Eh, disediakan. baik, Pak. Nah, jadi kalau untuk Sinta ataupun Scopus yang akan kita buat jurnalnya itu tuh, ada nggak Pak ketentuan Sintanya harus minimal segini, lalu Scopusnya minimal segini, apakah ada Pak? Atau itu diserahkan kepada kami gitu Pak? Atau boleh proceeding tapi internasional gitu Pak? Itu nanti tergantung pembimbingnya aja. Jadi kami nanti akan coba ada tulisan di situ. Jadi menurut pembimbing berdasarkan luaran ini itu sebaiknya diberikan apa gitu. Karena kami kan pengajarnya tidak melalui proses itu ya. Jadi kami inginnya dan nanti kami sampaikan bahwa pada kuliah ini akan diberikan pengetahuan ya, mampu mencari topik riset, mampu mendesain idenya, mampu menghubungkan konsep, mampu menuliskan referensi bla 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 gitu. Nah, based on kompetensi yang diharapkan diperoleh pada saat kuliah ini, menurut pembimbing itu berapa gitu. Kan pembimbingnya yang tahu kan, karena Aisyah nulis bareng beliau gitu kan. Jadi kalau pembimbingnya bilang, kan udah publish di ini, udah memenuhi ya, dia bilang A ya udah kami berikan A gitu. Kebayang ya? Baik, Jadi kebayang. kami maunya kompetensi yang diharapkan muncul dari kuliah ini bisa diperoleh eh, dengan pertemuan per minggu dan tugas-tugas atau bisa juga rekan-rekan dapatkan melalui kerja mandiri yang dengan pembimbing saya tapi skillnya udah dapat. Nah, jadi inginnya adalah nilai daripada kuliah ini itu menggambarkan kompetensi yang diperoleh itu aja, kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Izin Pak, Bentar. Ini dengan panggilannya Pak Akbar, Ansari Pak. Pak Ansari. Oke, Ansari silakan. Baik, untuk yang by research, eh, apakah bisa papernya itu yang bibliometric analysis atau yang systematic review atau harus yang data awal yang dari lab atau dari lapangan begitu Pak? Karena biasanya kami di FTTM itu untuk semester untuk semester awal 1 2 itu belum terarah begitu Pak ininya penelitiannya. Jadi biasanya akan lebih terarah setelah eh, penyusunan proposal dan biasanya itu semester 2. Jadi pertanyaannya apakah papernya itu bisa bibliometric analysis atau yang systematic review saja atau harus ada data-data awal seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh Ansari nggak ada masalah. Silakan aja. Baik Pak, terima Nah, kasih. tapi kembali tadi ya, nanti ada surat dari pembimbing ya tadi. Mungkin kalau saya kurang lengkap ya. Jadi pembimbing menyatakan pekerjaan ini dilakukan dalam kurun pengambilan waktu kuliah ini di 2051 semesternya dan berdasarkan output ini dinyatakan bahwa misalnya Ansari telah memiliki kemampuan tadi itu. Kan kalau kamu bisa melakukan bibliometric analysis berarti kamu sudah bisa cari topik segala macam kan, menemukan Ya, pengetahuan dan iya. sebagainya. Jadi nanti kompetensi kuliahnya akan kami tuliskan, pembimbingnya setuju, tanda tangan, udah selesai gitu. Oh, ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin tanya Pak,
Virus ya. Ya, Silakan Pak. saya Kairos Pak dari S2 Teknika. Mau bertanya tentang klaim yang tadi Pak, tentang paper ya. Sebenarnya yang klaim yang dari Bapak maksud itu apakah kebetulan saya lagi proses juga nih sama teman saya lagi buat syarat kelulusan. Nah itu kalau misalnya untuk syarat kelulusan apakah bisa atau kita termasuk klaim dua mata kuliah itu ya? Mau tanya itu aja sih. Eh, Kalau saya sih simple, asal pembimbingnya mau ngisi surat yang kami sampaikan, silakan aja gitu. Hmm, oke Pak, siap. Terima Jadi kasih. misalnya dengan itu pembimbing menyatakan kamu memiliki kemampuan ini gitu kan ya. Nah itu boleh gitu. Oh siap Pak. Oke, terima kasih. Tadi ada yang raise hand ya, tapi kok hilang ya? Oh, bukan ya? Rekan-rekan jangan lupa isi kehadiran ya, diisi X, kemudian isi tugas yang diberikan di GitHub ya. Saya lihat udah ada beberapa yang isi ya. Oke, baik, ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Ah, Punten Pak, untuk Sarah, yang silakan. GitHub boleh minta linknya Bapak? Kenapa? Untuk yang GitHub boleh minta linknya Bapak? Eh, Kamu bisa masuk ke Edunex nggak? Edunext. Sudah ada di Edunex. Oke Bapak. Punten sebelumnya Bapak tadi agak sedikit ke distract. Untuk yang di GitHub itu tujuannya untuk apa ya Bapak? Jadi, karena kadang-kadang itu Edunex nggak available, jadi kalau rekan-rekan misalnya saya kasih tugas atau quiz, nggak bisa masuk, nah kerjakan tugasnya di GitHub gitu. Tapi kalau misalnya bisa di GitHub ya udah, bisa di Edunex silakan di Edunex gitu. Jadi saya memberikan backup sistem ya. Kadang-kadang kan dia nggak selalu on ya. Oke. Cuman bentuk tugasnya ini bisa dibilang cuman upload file kan Pak ya, bukan ngoding Pak ya, kurang lebih kayak gitu Pak ya. Sorry, bukan apa? Ngoding soalnya setahu saya GitHub itu untuk pemrograman Bapak. Oh, enggak. Iya, bukan ngoding. GitHub itu bukan ngoding aja. Sebenarnya kamu bisa juga bikin forum segala macam gitu. Oke, nggak ada ngoding kok. Tenang. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak maaf, terakhir mungkin saya mau konfirmasi yang surat Pak itu nanti untuk yang by research ketika ngisi surat pernyataannya diberikannya nanti cukup ke Bapak aja atau ke Pak Haris juga Pak dua-duanya. Nanti dari saya kirim ke Pak Haris. Oh Jadi baik, Pak Haris juga ya, dapat gitu. oke baik, ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke, baik, saya senangnya banyak komentar ya, banyak usulan. Jadi kelasnya cukup aktif ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau komentar? Bapak maaf, Pak, sebentar. Ya, silakan Iqbal. Oh ya, sebelumnya saya Iqbal Pak dari S3 Nano. Saya mungkin izin konfirmasi Pak yang untuk formula untuk yang by course sama by research. Hmm. Itu artinya misalnya kita itu kan berarti kita ongoing ya Pak ya, mau milih yang mana gitu. Misalkan Ah, kita pilih formulanya yang pas by course, tapi kita merasa kayak gak maksimal gitu Pak di assignment ataupun di quiz gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk misalkan milih yang by research gitu. Itu berarti bisa kan Pak? Atau sebaliknya gitu? Apakah boleh kayak gitu? oh, boleh, tapi artinya kalau kamu misalnya by riset ya, terus kamu setelah UTS, waduh kayaknya nggak sampai publish gitu ya, draft pun nggak jadi. Tapi kalau tugas-tugas yang kamu nggak kerjakan,
ya nggak ada nilai kan. Jadi kalau mau aman sebenarnya tugas tetap dikerjakan sambil persiapkan papernya gitu. Jadi Oke, nggak berarti bisa misalnya, jadi misalnya gini, kamu sebelum UTS, kamu udah bilang di awal nih saya mau bayar riset, jadi sama sekali nggak datang kuliah gitu ya. Tiba-tiba saat UTS, aduh kayaknya draftnya nggak selesai nih. Gimana saya mau buy course? Ya nggak bisa. Karena tugasnya kan udah ditutup. Misalnya saya kasih tugasnya waktu seminggu terus kita tutup. Saya juga banyak kerjaan ya. Saya nggak mungkin ngasih tugas terus kemudian saya periksa di akhir semester. Capek saya. Apalagi kalian cukup banyak sekarang jumlahnya. Jadi gitu Iqbal. Atau sebaliknya juga sama. Gitu. oh ya siap, makasih Pak. Nah, jadi kalau saya mau ngasih saran ya, hidup itu sebenarnya sederhana ya. Rekan-rekan milih, terus kemudian rekan-rekan hadapi konsekuensi dari pilihan itu gitu aja gitu. Walaupun bukan berarti nggak boleh bolak-balik ganti pilihan boleh ya, tapi artinya rekan-rekan harus ini. Sekarang pikirkan aja misalnya rekan-rekan dalam posisi saya lah gitu. Kita punya staff yang sudah ditugaskan, kamu mau di assignment tugas apa? A, tiba-tiba Pak saya mau ganti B, mau ganti A. Kan kamu proyeknya jadi ngawur ya. Gimana nih? Kamu tuh mau kerja yang mana gitu? Padahal si Pimpronya kalian itu kan akan digantung begitu proyeknya nggak selesai gitu kan. Sementara anak buahnya pelintat-pelintit gitu ya. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi, anggap aja perkuliahan itu sebagai suatu dunia kerja, simulasi dunia kerja lah. Keunggulannya kan adalah kalian amannya nggak akan dipecat ya. Ya, kuliahnya paling nilainya nggak maksimal gitu. Tapi kalau kalian nanti kerja beneran dan tidak optimal kan bisa aja kalian nanti berikutnya tidak dilibatkan dalam tim ya. Kalau nggak dilibatkan berarti mungkin nggak dapet honor atau apa gitu. Kira-kira itu sih. Gitu. Ya. Jadi silakan memilih kalau mau jaring, kalau mau yang aman, ambil dua-duanya gitu. Tugas mingguan tetap dikerjakan sampai berusaha untuk jadi paper gitu. Dan tadi kan saya sudah sampaikan papernya kan nggak perlu sendiri-sendiri gitu. Kalau rekan-rekan mau gabung dalam satu kelas juga silakan aja gitu. Tapi itu belum pernah kejadian ya. Jadi saya belum pernah mengampu kuliah ini dengan Pak Haris di mana ada pesertanya yang berlatar belakang berbeda atau pemimpin berbeda terus secara mandiri mengerjakan draft gitu sehingga nanti ada jadi itu saya belum pernah gitu. Dan kami tidak ingin mengusulkan itu karena kelihatannya akan jadi beban ya, gitu. Tapi siapa tahu ada rekan-rekan yang mau secara mandiri. Biasanya kalau rekan-rekan lakukan secara hobi itu hasilnya lebih bagus gitu. Rekan-rekan kan punya hobi ya, pasti entah apapun ya. Misalnya ada yang suka nonton, ada yang suka nongkrong di kafe hanya untuk minum kopi, nggak ngapa-ngapain gitu, hanya ngeliatin orang jalan atau apa. Nah pada saat rekan-rekan melakukan itu kan nggak ada yang nyuruh ya. Nah saya berharap selama rekan-rekan S2 atau S3 itu nulis paper itu jadi hobi. Sebentar aja lah dibikin lah 2 tahun 3 tahun jadi hobi. Setelah itu silakan kalau memang nggak mau lanjut ya. Tapi kayak tadi siapa tuh yang di BRIN ya, itu Aisyah tadi atau siapa ya? Nah itu apa Pasti. boleh buat ya? Karena jadi peneliti nulis harus jadi hobi ya. Kalau enggak apa kinerjanya per semester atau per tahunnya nggak gitu. Kayak saya jadi dosen ngajar juga harus jadi hobi gitu. Kalau enggak saya nggak dapat apa apa namanya poin ya gitu. Poin untuk menjadi evaluasi. Ya baik, ada lagi? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya kembali. Ya bisa silakan. Untuk kelas ini berarti bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris ya Pak? Enggak bahasa Indonesia. Baik Pak. Misalnya untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya itu apakah kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga Pak? Silakan untuk itu sih. Sorry, saya berikan tugasnya instruksinya dalam bahasa Inggris, tapi jawabannya boleh dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Karena sebenarnya saya agak sedikit memaksakan rekan-rekan semuanya semua dipaksa untuk menulis internasional jurnal ya. Jadi kalau untuk itu kan sebaiknya dipaksa gitu. Supaya makanya slide-nya saya tuliskan dalam bahasa Inggris gitu. Ya rekan-rekan dipaksa untuk berusaha mengerti gitu. Karena kalau nanti semua itu dalam bahasa Indonesia, takutnya rekan-rekan jadi ada gap pada saat baca paper, pada saat untuk menulis paper jadi ada gap gitu. Kira-kira gitu bisa. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Bapak izin bertanya untuk yang terakhir. Iya. Tadi Bapak ada mention kalau hari ini udah ada tugas gitu ya Pak. Ah.
Nah, itu kita bisa lihat di GitHub itu, saya baru pertama lihat website ini, Pak. Itu Nah, di bagian mananya ya, Pak? eh, Edunexnya sudah bisa dibuka. Sudah, Pak. Saya sudah buka GitHub, tapi Nah, saya bingung tugasnya itu di mananya gitu, Pak. coba bisa share screen-nya nggak? Ini sekalian untuk yang lain juga. Saya screen atau gimana, Pak? Ya, ya kamu share screen biar kami bisa Oh, lihat. Saya bisa komentarin. ya, baik, Pak. Di sini ya, Pak. Ya, silakan. Sudah bisa atau perlu saya? Sorry saya. Terus, Oh, saya perlu sorry. Saya perlu stop dulu ya. Oke, allow. ya, Oke, sip. Sudah bisa? apakah Oke. kelihatan, Pak? Belum. Oke, sudah. Nah, ini di mana, Pak? Nah, kalau kamu pakai link yang dari Edunext, kamu mata kuliahnya kamu ambil apa? Kodenya? Kodenya NT. NT 694, Pak. Coba kamu klik yang itu kan di bawah itu kan Ini. diklik. Kamu masuknya kan langsung ke isunya, bukan yang tadi. Nah ini. Nah tapi kamu kan nggak bisa ngedit, kamu harus sign up dulu. Makanya di bawahnya ada sign up GitHub ini, yang poin 3 itu. Oh, Kamu harus sign up dulu, nanti setelah itu kamu bisa edit. Nah, kayak sign up for free, nanti kamu lakukan. Ini jangan ditunjukin ya, kamu kan lagi mau register, jangan kelihatan kita nanti passwordnya. baik, Ya, Pak. oke. Oh, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti setelah kamu login, kamu bisa nulis komentar di bawahnya ya. Coba bentar, saya share yang saya sebentar. Ini share. Ini kelihatan ya. Nah, ini untuk yang ini untuk NT604 belum ada. Nanti kalau saya pakai yang ini saya. Nah, ini untuk NT8098 nih. Begitu rekan-rekan sudah masuk, rekan-rekan bisa jawab di sini nih, Aisyah. Ini Teguh sudah jawab, Sofian Syah sudah jawab, Nenu sudah jawab. Jadi sudah ada jawabannya. Jadi kalau Aisyah sudah login, nanti bisa ngetik di sini. Bisa apa? Bisa memberikan jawabannya gitu. Oke, baik rekan-rekan. Kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri pertemuan pertama ya. Terima kasih atas kesabarannya. Sampai ketemu minggu depan di secara luring. Moga-moga kondisi Indonesia jadi lebih baik ya. Amin. Baik, terima Amin. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih Pak. Masih, Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi